Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-616. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, demikianlah maka perjalanan itu pun menjadi semakin dekat dengan Jati Anom. Pasukan berkuda yang telah mendahului telah menyiapkan penampungan bagi para tawanan itu. Ternyata prajurit Pajang telah membawa tawanan dari berbagai tingkat. Tawanan yang mereka dapatkan dari antara orang-orang Tambak Wedi dan tawanan yang terdiri dari orang-orang lereng Merapi sendiri. Mereka memerlukan tempat penampungan tersendiri agar tidak timbul persoalan di antara mereka. Ketika iring-iringan itu kemudian sampai di Jati Anom, maka Untara pun segera menjadi sibuk mengatur segala sesuatunya. Para senopati hilir mudik dengan tugas masing-masing, sementara para prajurit pun telah dibagi dalam kewajiban mereka sendiri-sendiri. Kiai Gringsing, Ki Sumangkar dan Ki Waskita yang nampaknya dibiarkan duduk di pendopo rumah Untara tanpa kewajiban apapun. Mereka bahkan dapat menikmati minuman panas dan beberapa potong makanan. "Silahkan, Ger," jawab Kiai Gringsing. "Kami akan beristirahat sambil menunggu di sini. Jika Kiai bertiga memerlukan apapun juga, silakan Kiai mengatakannya kepada para penjaga, atau jika yang dimaksud adalah makan atau minuman, Kiai dapat mengatakannya kepada istriku." "Terima kasih, Ger. Terima kasih." Demikianlah Untara sibuk dengan tugas yang tidak dapat ditinggalkannya. Ia kemudian berada di Banjar. Setiap kali ia mengatur prajurit-prajuritnya dalam kewajibannya masing-masing. Di pendopo rumahnya, Kiai Gringsing, Ki Sumangkar dan Ki Waskita ternyata telah sibuk dengan pembicaraan mereka tentang orang-orang Tambak Wedi, terutama mengenai tombak yang telah mereka lihat di antara orang-orang yang singgah di Tambak Wedi untuk beberapa saat itu. "Jika kita tidak segera berbuat sesuatu, maka mereka tentu akan menjadi semakin jauh," berkata Ki Waskita. "Sehingga pada suatu saat kita akan benar-benar kehilangan." Kiai Gringsing mengangguk-angguk, lalu katanya, "Tentu ada tempat tertentu yang telah mereka sepakati bersama untuk menyatukan kedua pusaka yang terpisah itu," desis Kiai Gringsing. "Mungkin, Kiai, tetapi mungkin tempat itu terlampau jauh dari Mataram," sahut Ki Sumangkar. "Ada firasat yang mengatakan kepadaku bahwa mereka tidak akan pergi terlampau jauh," berkata Kiai Gringsing kemudian. "Bahkan mereka akan berada di sekitar Istana Pajang. Mereka tentu masih akan melengkapi pusaka-pusaka yang mereka dapatkan dari Mataram itu dengan pusaka-pusaka yang masih ada di Pajang. Pusaka-pusaka yang tidak kalah nilainya dan merupakan kelengkapan hadirnya Wahyu Keraton." Kiai Sangkelat, Kiai Nogososro, dan Kiai Sabuk Inten,
Bertanya Ki Waskita. Kiai Gringsing mengangguk kecil. Katanya, mungkin masih ada yang lain. Tetapi ketiga pusaka itulah yang pernah menjadi sumber persoalan pada masa akhir pemerintahan Demak, terutama Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten, sehingga melibatkan beberapa orang yang memiliki ilmu yang pilih tanding dari beberapa daerah yang jauh. Apakah persoalan itu agaknya akan terulang kembali? Bertanya Ki Waskita. Ternyata yang telah lebih dahulu dikuasai oleh orang-orang yang menginginkan wahyu keraton Majapahit adalah Kiai Pleret dan Kiai Mendung. Tetapi agaknya masih akan datang saatnya pusaka-pusaka keraton yang lain yang menjadi sasaran mereka pula. Ki Sumangkar mengangguk-angguk. Desisnya, beberapa orang telah menyalahkan Ananda Haryo Penangsang yang gagal dalam perjuangannya merebut tahta Demak, karena orang-orang itu menganggap bahwa ia terlalu tergesa-gesa. Jika ia lebih dahulu berhasil menguasai gedung perbendaharaan pusaka Demak yang kemudian berhasil diboyong ke Pajang, maka ia tidak akan mengalami kegagalan seperti yang terjadi. Ki Sumangkar berhenti sejenak, lalu katanya, tetapi agaknya Angger Haryo Penangsang lebih senang mengambil jalan yang menurut pendiriannya adalah memintas. Namun akhirnya ia gagal. Pusakanya, Brongot Setan Kober, dan kudanya Gagak Rimang tidak dapat membantunya menerima kedudukan tertinggi di tanah ini. Dan perang saudara itu sungguh-sungguh mengerikan. Bukan saja perang antara sesama kita, tetapi benar-benar antara saudara sepupu. Ki Sumangkar mengangguk. Jawabnya, iya, tidak ada keuntungan yang dapat dipetik dari pertumpahan darah antara saudara sendiri, antara sesama kita, dan antara pendukung orang yang berbeda, namun lingkungan yang sama pula. Kesalahan itulah yang telah melibatkan nenek dan kakek kita dalam perang yang berlarut-larut. Sejak zaman dahulu kala, bergesernya pusat pemerintahan dari pusar pulau ini ke timur, kemudian kembali bergeser ke tengah, merupakan pertanda yang pahit dari perebutan kekuasaan itu. Dan agaknya sampai saat ini, masih saja nampak gejala-gejalanya. Hilangnya pusaka-pusaka itu membuat kita menjadi sangat cemas bahwa perang yang demikian akan terulang kembali. Gumam Ki Waskita. Usaha-usaha yang mencemaskan telah nampak, dan kita tidak dapat berbuat banyak, berkata Kiai Gringsing. Kemudian katanya, kita tidak dapat mengatakan kepada pimpinan di Pajang bahwa kedua pusaka itu telah hilang. Dan dengan demikian, Pajang harus memperketat pengawasannya terhadap gedung perbendaharaan pusaka-pusaka itu. Iya, kita tidak dapat berbuat demikian, desis Ki Sumangkar pula. Ketika orang tua itu mengangguk-angguk, ada kecemasan di dalam hati mereka, justru karena mereka mengetahui bahaya yang seolah-olah sedang merayap, menerkam kekuasaan yang ada. Pajang agaknya telah benar-benar guncang. Jika pada suatu saat ketidakpuasan terhadap sultan itu merambat kepada para adipati di pesisir, maka akan tumbuh malapetaka yang besar. Sedangkan Mataram masih sedang tumbuh dan masih belum mendapat bentuk yang mantap. Apalagi dengan hilangnya kedua pusaka yang oleh Sultan Pajang diserahkan kepada putra angkatnya, Suto Wijoyo, yang kemudian bergelar Senopati Engalogo yang berkedudukan di Mataram. Demikianlah
Maka ketiganya pun kemudian berbicara tentang berbagai macam persoalan yang langsung atau tidak langsung menyangkut perkembangan Mataram. Setelah kedua pusaka itu hilang, mereka mencoba mencari-cari setiap hubungan atas hilangnya pusaka itu, dengan setiap kemungkinan yang dapat mereka dengar tentang kesetiaan para pejabat di Pajang itu sendiri. Suatu kerja yang panjang, berkata Kiai Gringsing kemudian, tidak akan dapat kita lakukan dalam 1-2 bulan, bahkan mungkin 1-2 tahun. Kita tidak tahu di mana Raden Sutawijaya itu kini berada. Mungkin Raden Sutawijaya telah mendapatkan bahan-bahan yang lain tentang hilangnya kedua pusakanya. Tetapi mungkin Raden Sutawijaya justru sedang berada di lembah-lembah dan hutan-hutan lebat di lereng Pegunungan Sewu. Ki Sumangkar mengangguk-angguk. Katanya kemudian, mungkin sekali. Agaknya Raden Sutawijaya mempunyai kebiasaan antara ayahanda angkatnya, Sultan Hadiwijaya, dan ayahandanya, Ki Gede Pemanahan. Seorang yang suka sekali menyepi, menempuh perjalanan untuk mendapatkan pengalaman dan ilmu. Tetapi juga seperti Sultan Hadiwijaya, ia adalah seorang anak muda yang mudah sekali tersentuh perasaannya melihat kecantikan seorang gadis. Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Katanya, suatu gabungan sifat yang agaknya bertentangan, tetapi agaknya memang dapat terwujud di dalam diri Raden Sutawijaya. Dengan demikian, apakah yang sebaiknya kita lakukan? Bertanya Ki Sumangkar. Sekali-sekali kita pergi ke Mataram. Mungkin kita mendengar sesuatu tentang Raden Sutawijaya, sehingga kita akan dapat segera menghubunginya dan memberitahukan penglihatan kita atas kedua pusaka itu. Kiai Gringsing berhenti sejenak, lalu katanya, sementara itu kita dapat ikut menyelenggarakan perkawinan Swandaru yang sudah menjadi semakin dekat. Ki Sumangkar dan Ki Waskita mengangguk-angguk. Iya, desis Ki Sumangkar. Hampir aku lupa. Dalam waktu dekat, Sangkal Putung akan menyelenggarakan perhelatan perkawinan Anggir Swandaru. Suatu selingan yang baik, berkata Ki Waskita sambil tersenyum. Namun kita tidak akan dapat melepaskan sama sekali setiap hubungan persoalan yang terjadi sekarang ini, baik di tanah perdikan Menoreh maupun di Sangkal Putung, sama sekali tidak akan tersentuh oleh arus yang menghanyutkan pusaka-pusaka itu. Tetapi mungkin berbeda dengan telatah Menoreh. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Meskipun Menoreh mempunyai kekuatan yang cukup dengan anak-anak muda yang telah terlatih sebagai pengawal tanah perdikan, yang tidak jauh berbeda dengan suasana keprajuritan. Namun jika di daerah itu hadir Kiai Kaloso Sawit dengan kekuatan yang sama seperti pasukan Kiai Jolowojo, maka Menoreh harus berjuang sekuat-kuatnya untuk mempertahankan diri, meskipun mungkin mereka berhasil mengusir kekuatan besar itu, tetapi korbannya tentu tidak terbilang. Mudah-mudahan hari-hari perkawinan itu dapat berlangsung tanpa gangguan apapun. Setelah hari itu terlampaui, maka baiklah kita kembali turun ke gelanggang, bahkan mungkin dengan anak-anak kita dan sepasang pengantin baru itu. Gumam Kiai Gringsing.
Namun pada itu, setiap kali mereka membicarakan perkawinan Swandaru, terasa sesuatu tergetar di hati Ki Waskita. Seolah-olah Ki Waskita melihat kabut yang suram membayang di wajah kedua pengantin itu. Namun rasa-rasanya Ki Waskita melihat bayangan itu jauh sekali di antara awan yang kehitam-hitaman. Ki Waskita tiba-tiba saja menundukkan kepalanya. Apakah Ki Waskita melihat sesuatu? Tiba-tiba saja Kiai Gringsing bertanya. Sebagai seorang yang memiliki penglihatan yang tajam, meskipun berbeda wujudnya dengan penglihatan atas isyarat seperti yang dapat dilakukan oleh Ki Waskita, namun Kiai Gringsing dapat menangkap sesuatu di wajah Ki Waskita itu. Demikian juga agaknya Ki Sumangkar, sehingga di luar sadarnya Ki Sumangkar pun bertanya pula, "Apakah yang kau lihat, Ki Waskita?" Ki Waskita menggelengkan kepalanya. Katanya, "Tidak, aku terlalu dipengaruhi oleh pertempuran yang baru saja berlangsung." Tetapi Kiai Gringsing berdesis, "Ada sesuatu yang tergerak di hati Ki Waskita." Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku menjadi cemas bahwa perkawinan itu dapat terganggu karenanya. Tetapi sekali lagi aku katakan bahwa aku adalah seseorang yang terlampau banyak menghubung-hubungkan peristiwa dengan peristiwa yang kadang-kadang seolah-olah aku lihat sebagai isyarat. Tetapi aku dapat keliru." Kedua orang tua itu pun mengangguk-angguk. Namun betapapun juga mereka menangkap kecemasan di hati Ki Waskita yang agaknya melihat sesuatu yang kurang cerah. Tetapi agaknya Ki Waskita masih belum dapat mengatakan dengan terbuka. Namun justru karena itu, timbullah berbagai macam dugaan di hati Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar. Meskipun demikian, Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar yang telah cukup matang dalam sikap itu tidak mendesak Ki Waskita. Mereka mengangguk-angguk tanpa sesadarnya. Meskipun demikian, mereka seakan-akan melihat pula kabut yang buram itu membayang. Karena itu pula lah agaknya, maka Kiai Gringsing justru menjadi semakin didesak oleh suatu keinginan untuk segera kembali ke Sangkal Putung. Rasa-rasanya ia ingin berada di dekat muridnya, khususnya Swandaru yang akan melangsungkan hari perkawinannya dalam bayangan kecemasan. Ki Waskita, berkata Kiai Gringsing, "Rasa-rasanya aku ingin terbang ke Sangkal Putung saat ini." Mungkin sikapku telah mempengaruhi perasaan Kiai. Maaf, aku sama sekali tidak bermaksud membuat kesan apapun atas Angger Swandaru. Tidak, Kiai. Tetapi seandainya memang demikian, sehingga aku menjadi tergesa-gesa pergi ke Sangkal Putung, sama sekali bukan salah Ki Waskita. Apapun yang terjadi, akan terjadi. Jika Ki Waskita melihat isyarat apapun, itu adalah isyarat. Bukan isyarat itulah yang menyebabkan yang terjadi itu kemudian terjadi. Ki Waskita mengangguk-angguk. Nah, Ki Waskita, berkata Kiai Gringsing pula, apakah kita pada hari ini dapat minta diri dan pergi ke Sangkal Putung? Aku kira tidak ada salahnya, sahut Ki Waskita. Persoalan kita sudah selesai di sini. Dan agaknya Angger Untara tinggal menghadapi penyelesaian
menurut ketentuan yang ada dalam lingkungan keprajuritan Pajang, sehingga kita memang tidak dapat berbuat apa-apa di sini. Baiklah, sahut Kiai Gringsing, kita akan minta diri. Angger Untara tentu tidak akan terlalu lama, berkata Ki Sumangkar pula. Rasa-rasanya memang sudah terlalu lama kita berada di Jati Anom. Kiai Gringsing dan Ki Waskita pun mengerti pula bahwa tentu Ki Sumangkar pun mencemaskan satu-satunya muridnya, Sekar Mirah, yang hubungannya dengan Agung Sedayu menjadi jelas dalam kesamarannya. Angger Untara ingin adiknya ada di Jati Anom, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Itu pun menggelisahkan pula, karena hubungan kakak beradik itu akan dapat menjadi renggang jika sikap mereka tidak seimbang. Namun ketiga orang tua itu pun kemudian sepakat untuk minta diri kepada Untara. Selain kehadiran mereka di Jati Anom memang tidak akan dapat memberikan bantuan bagi penyelesaian persoalan para tawanan dan hubungan antara prajurit Pajang dengan mereka, yang oleh Untara digolongkan pada orang-orang yang masih mungkin mendapat tempat di dalam lingkungannya. Mereka juga merasa mempunyai kewajiban yang harus mereka lakukan di Sangkal Putung. Seperti yang diduga oleh Ki Sumangkar, maka Untara memang tidak terlalu lama kemudian telah datang kembali ke rumahnya sambil mengusap keringat di keningnya dengan lengan bajunya. Ia pun kemudian duduk pula bersama ketiga orang tua itu di pendopo. Semuanya akan mendapat penyelesaian yang sewajarnya, berkata Untara. Bagaimana dengan orang-orang lereng Merapi itu? Bertanya Kiai Gringsing. Aku masih mempunyai harapan bahwa mereka akan dapat hidup baik. Mereka yang bukan termasuk pimpinan pada gerombolan-gerombolan itu akan segera aku lepaskan hari ini setelah aku berikan nasihat-nasihat, tetapi juga ancaman-ancaman. Sedang para pemimpinnya masih akan aku bawa berbicara langsung untuk mencari pemecahan. Tetapi mereka pun akan segera aku perbolehkan kembali ke rumah masing-masing. Tetapi juga dengan ancaman-ancaman yang benar-benar akan aku lakukan jika mereka melanggarnya. Sedang orang-orang yang kami tangkap dari antara orang-orang yang berada di Tambak Wedi akan kami bawa ke Pajang dan kami serahkan kepada kebijaksanaan para senopati di Pajang. Apakah ada di antara mereka yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk serba sedikit untuk menyingkap rahasia dari gerombolan yang berada di Tambak Wedi? Bertanya Ki Sumangkar. Untara menggelengkan kepalanya. Jawabnya, tidak ada apa-apa yang mereka ketahui. Mereka hanyalah sekedar orang-orang yang terseret oleh arus yang tidak mereka mengerti, dengan sedikit harapan oleh janji-janji yang diberikan para pemimpin gerombolan itu. Tetapi satu hal yang dapat kami tangkap dari keterangan mereka yang sedikit itu, bahwa gerombolan itu bukan gerombolan penjahat yang sewajarnya. Lalu, mereka mempunyai tujuan yang lebih berharga dari perampokan di sepanjang perjalanan mereka, karena mereka menyebut-nyebut suatu keinginan untuk memperoleh kedudukan dalam pimpinan pemerintahan dan keprajuritan. Mereka akan melawan pemerintahan Pajang. Menurut nada keterangan yang tidak jelas dari mereka yang tertangkap hidup adalah demikian. Kiai Gringsing, Ki Sumangkar dan Ki Waskita mengangguk-angguk. Bagi mereka menjadi semakin jelas bahwa tombak yang mereka lihat itu tentu Kanjeng Kiai Pleret yang mereka ambil dari perbendaharaan pusaka di Mataram. Tetapi mereka bertiga tidak dapat mengatakannya demikian.
Bahkan sejenak kemudian, setelah mereka berbincang panjang lebar, dan setelah Untara mempersilahkan tamunya makan bersamanya, dan menyatakan untuk segera kembali kepada tugasnya di Banjar, ketiga orang-orang tua itu justru minta diri kepadanya. Begitu tergesa-gesa Kiai. Kiai tentu lelah. Sebaiknya Kiai bertiga beristirahat barang 1-2 hari di sini. Terima kasih, Nger. Sangkal Putung tidak begitu jauh dari sini. Untara mengangguk-angguk. Sangkal Putung memang tidak terlalu jauh dari Jati Anom. Apalagi apabila mereka pergi berkuda, maka mereka akan segera sampai di Kademangan Sangkal Putung dan beristirahat sepuas-puasnya tanpa memikirkan tawanan-tawanan yang masih harus diselesaikan. Baiklah Kiai, berkata Untara kemudian, jika Kiai bertiga ingin segera pergi ke Sangkal Putung, maka sudah barang tentu aku tidak dapat menahannya. Tetapi Angger, berkata Kiai Gringsing kemudian, sebelum aku pergi, apakah Angger mengizinkan kami bertiga untuk bertemu dengan 3 orang yang kami ketemukan terluka parah di Padepokan Tambakwedi? Untara mengerutkan keningnya, lalu katanya, apakah kepentingan Kiai dengan mereka? Aku telah mengobati mereka. Apakah ada manfaatnya? Aku ingin melihatnya. Oh, Untara mengangguk-angguk. Silahkan Kiai, mereka berada di Banjar. Nanti aku antarkan Kiai menemui mereka. Oh, tidak Angger, tidak perlu. Biarlah kami pergi saja ke Banjar. Aku harap jika Angger mengizinkan, para penjaganya pun tidak akan berkeberatan. Sahut Kiai Gringsing. Sementara ini, biarlah Angger Untara beristirahat. Kami hanya sebentar, karena kami akan segera kembali ke Sangkal Putung. Demikianlah, maka Kiai Gringsing bertiga memerlukan pergi ke Banjar meskipun hanya sebentar. Mereka berusaha menjumpai 3 orang yang telah ditolongnya di Padepokan Tambakwedi. Agaknya para petugas pun tidak berkeberatan apapun, karena mereka kenal siapakah Kiai Gringsing dan kedua kawannya itu. Ketiga orang itu pun kemudian berjongkok di samping tubuh yang terbaring di atas tikar di ruang belakang Banjar Kademangan. Beberapa orang yang lain nampak terbaring pula berjajar-jajar, sementara para penjaga berdiri di pintu dengan senjata di tangan. Kisanak, bisik Kiai Gringsing di telinga salah seorang dari ketiga orang yang terluka itu. Apakah badanmu sudah merasa agak baik? Ya Kiai, jawab orang itu. Obat Kiai memberikan banyak sekali pertolongan pada luka-lukaku. Bahkan perasaan pedihnya pun menjadi jauh berkurang. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Kisanak, apakah kau sudah lama berada di dalam lingkungan anak buah Kiai Kalososawit? Orang itu menggeleng. Jawabnya, belum terlalu lama Kiai. Aku terseret oleh beberapa anak muda di padukuhanku. Kau berasal dari mana? Jipang. Jipang? Desis Ki Sumangkar. Ya, beberapa orang anak-anak muda dari padukuhan kami telah menyatukan diri dengan perjuangan untuk menegakkan kembalinya kejayaan Majapahit. Siapakah yang mengatakan kepada kalian? Kiai Kalososawit. Apakah kau tahu arti dari perjuangan itu? Orang itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia menggelengkan kepalanya. Jawabnya,
Yang aku ketahui adalah bahwa jika perjuangan itu berhasil, maka kami akan mendapatkan kedudukan yang baik pada pemerintahan Majapahit kedua kelak. Apakah kebanyakan kawan-kawanmu datang dari Jipang? Tidak, ada yang berasal dari Pajang, dari Demak, dan bahkan dari pesisir. Kebanyakan anak buah Ki Jolowojo berasal dari pesisir utara. Kisanak, desis Kiai Gringsing kemudian. Apakah kau mengetahui apakah yang telah diselongsongi dengan kain putih dikawal oleh 3 orang yang bertubuh raksasa pada saat Kiai Kalososawit meninggalkan Tambak Wedi? Tombak maksud Kiai? Iya, tombak itu. Dengan penuh harap Kiai Gringsing menunggu keterangan orang yang terluka itu. Namun ia menjadi kecewa ketika ia melihat orang itu menggelengkan kepalanya sambil menjawab. Yang aku ketahui, tombak itu adalah tombak yang sangat berharga. Aku tidak tahu milik siapakah tombak itu. Tiba-tiba saja pusaka yang sangat dihormati itu telah berada di antara kita. Pusaka yang selalu dikawal dengan kuat dan diawasi langsung oleh Kiai Kalososawit dan orang-orang yang sangat dipercayainya. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Dari sorot matanya, Kiai Gringsing mengetahui bahwa orang itu menjawab dengan jujur. Sehingga dengan demikian, Kiai Gringsing pun percaya bahwa tidak banyak orang yang mengetahui tentang pusaka itu, selain mereka yang sangat dipercaya oleh Kiai Kalososawit, dan mungkin orang-orang yang justru lebih berpengaruh daripadanya. Karena Kiai Gringsing pun yakin bahwa Kiai Kalososawit bukan orang pertama pada lingkungannya. Kiai Gringsing dan kedua orang kawannya pun kemudian meninggalkan orang itu, kembali ke rumah Untara. Betapapun juga mereka tidak akan mendapatkan keterangan lebih banyak tentang tombak itu, apalagi suatu kepastian bahwa tombak itu memang Kanjeng Kiai Pleret yang telah hilang dari Mataram. Demikianlah seperti yang sudah dikatakan kepada Untara, Kiai Gringsing, Ki Sumangkar dan Ki Waskita pun segera minta diri dan meninggalkan Jati Anom. Seperti pada saat mereka pertama kali pergi ke Jati Anom dari Sangkalputung, maka mereka pun berjalan kaki karena mereka tidak mau membawa kuda dari Jati Anom. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.